lagi. Barangkali yang hari ini kita mulai dulu sebelum tanya jawab gitu ya sama latihan soal. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Nah, meskipun Omikron sedang nambah lagi gitu ya, nambah banyak. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat. Oke, share screen saya sudah ini terlihat limit fungsi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, makasih. Jadi untuk pekan ini kita mulai dengan limit fungsi ya. Ini benar ya, pekan ketiga nih ya. Limit fungsi itu yang kita bahas limit fungsi di satu titik. Nah, terus ada teorema-teorema, ada limit hanya satu arah saja, satu sisi, ada limit tak hingga, ada limit di ketahinggaan, ada pertaksamaan tentang limit, dan teorema Apet atau kadang-kadang disebut teorema jepit atau kadang-kadang disebut squeeze ya, squeeze theorem. Oke. Nah, limit saya singkat saja ini ya. Kira-kira yang utama itu limit fungsi itu perilaku fungsi. Fx jika peubah x itu mendekati suatu titik tertentu. Jadi kalau misalkan limit x mendekati 1, fx sama dengan 3, berarti kalau x-nya mendekati 1 baik dari arah kiri maupun dari arah kanan, maka kelakuan fungsi, perilaku fungsi itu, fx itu nilainya dekat dengan berapa? Fx itu nilainya dekat dengan 3, misalkan gitu ya. Nah, sekarang sebentar. Kursor saya terlihat yang ini? Atau hanya terlihat yang tangan ini ya? Oke. Ya, Bu, terlihat. Terlihat ya. Kemudian kalau misalkan limit itu ya, x mendekati 1 itu berarti hanya dekat saja, dekat. Tapi x-nya tidak sama dengan 1. Sehingga kalau toh misalkan di sini fx itu tidak terdefinisi untuk x sama dengan 1, ya nggak masalah. Kalau ditanya f1, ini berapa ini f1? Kalau f1 dia tidak terdefinisi kalau f1 ya. F1 kan karena di sini kalau X-nya sama dengan 1, jadi membagi dengan 0. Jadi kalau F1 dia tidak terdefinisi bolong begini ya. Tapi kalau hanya dekat dengan 1, boleh. Jadi kalau limit itu intinya nih, X-nya tidak sama dengan 1. Ya. Kemudian, oke, ini definisi secara matematis gitu ya. Bahwa kalau F terdefinisi pada selang buka I yang memuat A, lalala gitu ya. Terus ini notasinya. Kemudian fungsi F-nya itu sekali lagi tidak harus terdefinisi di A. Jika F terdefinisi di A pun FA-nya tidak harus sama dengan L. Sehingga kasus-kasus ini mungkin saja terjadi. Jadi kalau FA ini nilainya sama dengan L. Limitnya baik dari kiri maupun kanan juga sama dengan L. Tapi kalau yang ini FA-nya di sini bolong kan yang atas. Nah, FA-nya yang buntet. Yang diurek-urek ini di bawahnya ini. Padahal limit X mendekati A, berarti kalau X dekat-dekat dengan A, Fx dekat-dekat dengan berapa? Nah, Fx-nya dekat-dekat dengan L kan? Di sini limit X mendekati A sama dari Fx itu sama dengan L, tetapi FA-nya tidak sama dengan L. Itu ya. Nah, nanti ini kita bahas lagi yang model begini nih, model kasus 2 dan kasus ketiga, itu kita bahasannya di kekontinuan ya, sesudah membahas limit. Untuk kasus ketiga di sini malah bolong ini, FA tidak terdefinisi tapi limitnya tetap ada. Limitnya tetap ada ya. Jadi semua ini limitnya ada. Limit X mendekati A dari Fx sama dengan L. Jadi limitnya ada meskipun fungsi F itu di X sama dengan A bisa ada nilainya dan sama dengan limitnya, bisa tidak sama dengan nilai limitnya, bisa tidak terdefinisi meskipun limitnya ada. Gitu
Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari gambar yang ini? Belum ada ya. Sekarang kita lihat. Nah, biasanya kita mencari limit begini itu kan langsung diganti ya. Ini diganti, X-nya diganti 1 gitu. Sehingga limit X mendekati 1 dari ini sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4. Apakah selalu limit itu bisa, menghitung limit itu bisa langsung diganti? Ini ada syaratnya. Jadi kalau F-nya itu fungsinya polinom atau rasional dan A itu di daerah asalnya, maka limit X mendekati A dari Fx sama dengan Fa. Jadi tinggal diganti X-nya dengan A. Syaratnya dia fungsinya polinom. Ya, teorema ini dijamin bisa dipakai. Atau kalau fungsi rasional, pembagian A-nya itu harus di daerah asal. Misalkan begini. Ini kan polinom, oke. Yang ini kan fungsinya rasional. Daerah asalnya berarti kan X plus 3 nggak boleh sama dengan 0. Atau X-nya nggak boleh sama dengan negatif 3. Jadi kalau X-nya mendekati 0, sah-sah saja. Karena apa? 0 itu berada di daerah asalnya. Karena X dia 0 tidak sama dengan negatif 3. Jadi langsung saja dimasukkan. Beda halnya kalau A-nya itu tidak berada di daerah asal F-nya. Ya, misalkan berapa? Kalau X-nya sama dengan min 3, nah lain lagi ceritanya. Ya, itu bergantung atasnya nilainya berapa. Karena bisa dua kasus ya. Oke. Kemudian untuk teorema-teorema ini teorema limit utama. Ya, teorema limit utama. Teorema ini bisa digunakan asal limitnya itu ada. Jadi C konstanta, N bilangan bulat positif, limit X mendekati A Fx, dan limit X mendekati A dari fungsi Gx itu ada. Jadi harus ada dulu. Kalau salah satu ini nggak ada, ya teorema ini nggak dijamin berlaku, gitu ya. Nah, teorema limit utama itu ada banyak, nih ya, 5 dulu. Limit X mendekati A dari konstanta C sama dengan C, limit X mendekati A dari X sama dengan A, dan seterusnya. Ya, kalau penambahan limitnya juga ditambah, pengurangan juga begitu, perkalian juga limitnya dikalikan, pembagian juga begitu, asal nah ada tambahan syarat limitnya yang penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang di sini X-nya diganti A, kemudian yang berikutnya 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang ke-9 limitnya bisa masuk di dalam ini pangkat. Nah, yang ke-10 limit X mendekati A dari akar pangkat NX itu sama dengan ini. Asalkan ya. A itu positif ketika N genap. Kalau N-nya ganjil, suka-suka, terserah. Gitu ya, enggak harus. Kalau N-nya ganjil, A-nya berapa saja. Kenapa kalau A-nya negatif ya, misalkan di sini N-nya genap, pangkatnya 2, A-nya negatif. Akar dari min 5 misalkan. Di sistem bilangan real, itu akar min 5 tidak terdefinisi. Ya, kalau di sistem bilangan kompleks masih bisa. Tapi kan bahasan kita itu ada di himpunan bilangan real. Masih ingat ya MBL yang pertemuan pertama ada sistem bilangan kompleks yang lebih besar dibanding sistem bilangan real. MBL kok MB. Ini apa kalkulus 1 ya. Di hari pertemuan pertama. Kalau ngajarnya ada yang MBL, ada yang kalkulus 1, bingung sendiri. Oke, dari teorema ini ada yang ingin ditanyakan dulu. Bu izin bertanya, Bu. Monggo, Rafif. Iya. Rafif ya? Iya, Bu. Itu A-nya kenapa nggak boleh 0 ya, Bu? A-nya nggak boleh 0. Bagus pertanyaannya. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Terus. Padahal akar 0 berapa, Viv? 0 ya, Bu? Nah, akar 0 kan 0. Ada nggak itu akar 0 sama dengan 0? Ada kan? Ada. Kenapa kok nggak boleh 0? Ada temennya yang bisa menjawab? Aku ganti dulu ya. Yang ini nggak bisa dicoret-coret.
Udah terlihat yang shadow-nya? Explode. Udah? Sudah. Ini ngumpetin yang bar zoom atas ini gimana sih? Halo? Ada yang? Ini biasanya ngumpet sendiri kok, ini enggak ya? Aku nggak bisa geser. Ntar dulu. Nggak bisa juga. Oke, di sini ya. Kalau misalkan ya, A-nya itu 0, artinya apa? Artinya kan begini ya, Rafif, limit. Kalau A-nya 0 ya, kalau A sama dengan 0 itu yang ini. Ya. Kalau A sama dengan 0 berarti kan limit X mendekati 0 ya. Limit X mendekati 0. Saya ambil N-nya 2 saja ya. Akar X gitu ya. Betul? Bu. Ini maksudnya. Nah, Rafif, ya. Betul, Bu. Iya. Nah, kenapa kok ininya nggak boleh 0 gitu ya? Nah, lihat. Kalau misalkan ditanya nih pada umumnya, limit X mendekati 0 akar X berapa? Biasanya sih. 0, Bu. Akar 0 kan? 0. Iya. Nah, benar enggak nih? Coba ya. Masih ingat nggak fungsi akar terdefinisinya di mana? Kalau saya punya fx sama dengan akar X, terdefinisinya di mana, Rafif? X-nya besar dari sama dengan 0. Nah, terdefinisi hanya untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau saya garis begini, ini 0. Ini bagus pertanyaannya. Nah, ke sana kan? Ya, Kak? Iya, Bu. Nah, terus kalau limit, ingat, limit X mendekati 0. Kata saya tadi apa? Limit X mendekati 0 Oh, itu berarti nggak pernah 0 ya, Bu? bukan nggak pernah 0. Iya, nggak pernah 0. Iya, Tapi lihat, mendekati 0 aja. ada mendekati 0 dari arah kiri, dia juga harus mendekati 0 dari arah kanan. Kalau limit X mendekati 0 itu begitu. Jadi kayak yang depan ini kan, nah limit X mendekati mana tadi? 1. Nah, itu ya harus dari arah kiri, dari arah kanan. Itu baru limit X mendekati 1. Asal X-nya tidak sama dengan 1 memang. Tapi dekat dengan 1 baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. Gitu, Rafif. Ya, Bu. Sudah dapat. Oke, udah dapat. Jadi apa dong ini yang menyebabkan nolnya nggak boleh? Karena yang dari kirinya nggak ada. Nah, bagus. Jadi karena yang dari kiri ini, limit X mendekati 0 dari arah kiri. Akar X itu tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi, nggak ada. Berapa mau dihitung berapa ini angkanya gitu kan? Nah, maka nggak ada ini. Limit X mendekati 0 itu nggak ada. Ya, dari akar X itu tidak ada atau tidak terdefinisi, boleh tidak ada. Tapi, nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalkan ini saya ditanyanya gini loh, limit X mendekati 0 dari arah kanan, akar X ada nggak? Ada, Bu. Ada. Berapa? 0 ya. 0. Nah, kalau ini boleh. 0. Nah, model-model begini ini dari arah kanan, ya kan? Dari arah kanan. Ini dinamakan limit satu sisi. Pura-puranya kan belum belajar, kita masih di slide berikutnya. Gitu ya. Kalau ini ada dari arah kanan. Jadi limit X mendekati 0 dari arah kanan itu adalah 0 ya. 0 ya dari akar X-nya. Sudah terjawab, Raffi? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi yang lain? Belum ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Rafif tadi, ini limit satu sisi. Ya, nanti kita bahas lagi sesudah ini. Dari contoh yang diberikan di sini, ada yang ingin dibahas? Tidak ada ya, tinggal masukkan ini loh. Nah, masukkan itu kalau tidak menggunakan limit, teorema limit utama. Jadi sebenarnya maksud soal ini, kalau menggunakan sifat-sifat limit, ini kan pakai sifat ya. Ini kan gini. Nah ini diuraikan pakai sifat-sifat yang ada di teorema limit utama ini 1 sampai gini nih, gitu. Di video sudah ya.
Jadi kalau yang menggunakan sifat nggak boleh langsung, ya ini nggak tinggal dimasukkan tebu 7 kali 3 21 tambah 1. Bukan nggak boleh ya, boleh, tapi salah kalau jawaban kalau soalnya esai ya. Jadi kalau yang begini ya harus benar-benar diuraikan. Limit. Nah, ini kan penjumlahan. Kita pakailah sifat nomor 4 ya. Sifat nomor 4. X mendekati 3 dari 7X ditambah limit X mendekati 3 dari 1. Ini sifat 4. Terus ini perkalian dengan konstanta. Kita lihat lagi limit ini. Iya toh Fadil. Lebih bersahabat toh. Masa semuanya bersahabat ah. Jadi ini pakai sifat 3. Nah, sifat 3, kalau ini kan tadi sifat 4 ya. Ini sifat 4. Sifat 3 itu 7 dikali limit gitu. Seperti orang kurang kerjaan aja. Nah, X ditambah gitu. Limit X mendekati 3 dari 1. Ini berarti pakai sifat berapa? Ini loh. Nah, limit X mendekati A dari X sama dengan A. Limit X mendekati A dari suatu konstanta sama dengan konstanta. Baru di sini sama dengan 7 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 22. Dari mana ini begini? Nah, yang teorema tadi, mana ini tadi? Teorema nah, ini sebenarnya dibuktikannya juga harus dibuktikan dulu gitu ya. Itu dibuktikan. Cuma yang di sini buktinya tidak diberikan. Ini pun dibuktikan. Ya. Oke. Jadi kalau memang tidak diminta menggunakan sifat-sifat limit, kita bisa menggunakan teorema tadi, langsung saja dimasukkan. Gitu ya, masukkan ini kan ini masuk di daerah asal ya, langsung masukkan. Tapi kalau menggunakan sifat harus hati-hati. Misalkan seperti terkait dengan pertanyaan Rafif, kalau misalkan dikasih fungsinya itu fx gitu ya, cek dulu ini. Kalau yang di dalam itu positif, baru limitnya boleh masuk ke akarnya. Jadi yang dihitung justru limit X mendekati A dari fx dulu. Baru kalau ini positif, limitnya bisa masuk ke dalam tanda akar. Kalau N-nya genap. Gitu ya. Nah, di teorema limit ini limitnya masih limit X full gitu ya, X mendekati A, X mendekati A. Tapi yang terkait dengan pertanyaan Rafif tadi ini sudah mulai tuh limit satu sisi saja dari arah kanan. Yang kebetulan di sini ya dari arah kanan. Ini dari arah kiri gitu ya. Nah, itu bahasannya di sini limit satu sisi. Oke, limit satu sisi seperti ini. Kalau misalkan X mendekati 1 dari arah kiri, kalau diberikan fungsinya seperti ini, bilangan bulat terbesar, ya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi, yang notasi ini sudah pernah lihat? Sudah pernah dipelajari di SMA? Pelajari belum, Bu? Belum ya? Belum. Asing, Ibu. Kenapa, Raihan? Asing, Bu, asing. Asing. Asing sama. Jadi ini artinya bilangan bulat. Bilangan bulat. Tapi nggak harus 0 ya, bulat ya. Bilangan bulat terbesar. Yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi nggak hanya bilangan bulat terbesar saja gitu ya, tapi yang apa? Yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kalau diuraikan begini, misalkan X-nya itu setengah. X setengah itu kan di sini ya, atau di sinilah kalau pakai gambar boleh. Lebih suka pakai gambar atau lebih suka pakai aljabar, terserah ya. Kalau X sama dengan setengah, nah X sama dengan setengah, berarti bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan setengah. Berapa? Nah, oke, setengah kan di sini nih, setengah. Bilangan bulat ini grafiknya ya. Setengah kan di sini. Bilangan bulat terbesar
yang lebih kecil atau sama dengan setengah. Kan 0, 1, 2. Bilangan bulatnya kan berarti 0, yang paling besar. Kalau lebih kecil dari setengah, itu bilangan bulatnya kan banyak. Ada 0, min 1, min 2, itu bilangan bulat semua yang lebih kecil dari setengah. Tapi yang diambil yang terbesar. Kalau misalkan saya punya bilangan bulat terbesar dari min 2/5 berapa? Min 2/5 di sini nih. Berapa kira-kira? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan min 2/5. Min 2/5 kan di sini. Berarti bilangan bulat terbesarnya yang lebih kecil dari min 2/5 adalah 0. Coba, ada yang masih asing juga dengan ini? Raihan tadi masih asing. Sudah kenalan belum sekarang? Udah Ibu. Sudah cukup menjawab? Ini kira-kira sudah cukup jelas menjawab yang tadi masih asing. Kenapa nggak min 1? Min 2 min 1 ini. Aku kan ngetes ini. Rafif itu baca. Rafif itu tidur apa enggak? Yang lain enggak ada yang komentar, berarti tidur tuh ya. Min 1. Oke, nih berarti kan di sini nih. Atau ini ya. Nah. Gitu. Terima kasih Rafif. Ayo, yang lain sambil tidur siang. Ada lagi nggak? Nah, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari 5 berapa? 5. Nah, 5. Gitu. Jadi kalau digambar seperti ini, gambar grafiknya. Ya, gambar grafiknya seperti ini. Nah, kalau fungsinya begini, fungsi tangga ya, seperti tangga. Jadi seringkali kita sebut fungsi tangga. Kemudian ini kan dipenggal-penggal tuh. Tuh. Jadi ini fungsi sesepenggal. Penggalannya banyak nih, bakso goreng. Oke. Jadi kalau ditanya fungsinya seperti ini, berapa limit X mendekati 1 dari fx? Nah, sama dengan berapa? Kita cek. Kalau dari arah kiri kan ini ya limit X, atau kalau pakai ini limit X mendekati 1 dari arah kiri kan 0, karena mendekati 1 dari arah kiri itu kan kurang dari 1. 0. Limit X mendekati 1 dari arah kanan 1. Jadi berapa limit X mendekati 1? Nah, itu jawabannya nanti sesudah ini. Itu ya. Coba limit 1 sisi ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ya? Nah, jawabannya nanti yang tadi ini. Kalau Pak Sudu ini nggak bisa ini. Jadi limit X mendekati A, fx sama dengan L. Jika dan hanya jika limit X mendekati A dari arah kiri sama dengan limit X mendekati A dari arah kanan sama dengan L. Jadi kalau pakai gambar, limit X mendekati 1 dari arah kanan, berarti X-nya lebih dari 1. Jadi kalau X mendekati 1, X mendekati 1 dari arah kanan, itu kan berarti X-nya lebih besar dari 1. Gitu ya. Tuh, X-nya lebih besar dari 1, berarti dari arah sini. Kalau X mendekati 1 dari arah kanan, nilai fx itu mendekati berapa? Gitu. Mendekati 1. Jadi ini nilainya sama dengan 1. Kalau limit X mendekati 1 dari arah kiri. Nah, dari arah kiri kan ke sini nih. Fungsinya itu kan ini nih tuh, yang atas. Jadi fx, kelakuan fx itu, perilaku fx itu mendekati nilai berapa kalau X mendekati 1 dari arah kiri? Oh, 3 ternyata. Nah, jadi ini sama dengan 3. Nah, dari teorema ini karena JC ya, ini ya, jika makalnya itu dari arah sini dan dari arah sebaliknya, maka kalau di sini tidak sama, limitnya ini tidak sama juga dengan L. Kadang-kadang disebutkan limit ini tidak ada. Karena
Yaitu tadi, karena limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Bentar, soal yang ini kan sudah dijelaskan di video. Ada yang ingin dijelaskan lagi atau sudah cukup? Halo, Assalamualaikum Bu, izin masuk Bu. Ya, Fadil. Yang poin 3 itu, limit X mendekati 1 dari fx itu, bisa juga dibilang tidak ada, apa karena tidak ada garis hubungnya Bu, di grafik itu Bu. Jadi kayak kosong gitu. Karena ini ya? Jadi kalau misalkan seperti ini kan akibat karena memang nilainya berbeda. Ya, tapi dari sisi grafik iya. Kalau ini ada seperti jeda begini ya, seperti jeda ini memang limitnya tidak ada. Ya ini kan akibat dari ininya nilai limitnya itu ada perbedaan kan, ada selisih. Memang iya Fadil. Fadil tadi ya. Iya Bu. Iya Bu, memang. terus tapi kalau hanya begini, ini ada limitnya Fadil. Ada jeda tapi cuma sak titik gitu. Terus ini lagi, nah ini ada limitnya gitu Fadil. Kalau titik yang putih itu artinya yang itu ya Bu ya, yang ini. Yang berselang ya Bu ya. Kalau yang merah itu yang ada continue. Ya. Yang ini artinya nggak ada nilainya, maksudnya gitu Fadil. Yang putih ya Bu ya. Maksudnya nggak ada isinya gitu. Tapi kalau merah ada ini. Jadi kalau ditanya F3 berapa? Nah, ini kan F3 itu di sini nih. Ini F3 berarti untuk X sama dengan 3, nilai F-nya adalah 2. Tapi limit X mendekati 3, saya harus lihat dari arah kiri berapa, dari arah kanan berapa. Ini pura-puranya 4,5 gitu ya. Kan kurang dikit ini ya dari 5 ya. Anggap aja 4,5 gitu ya. Tapi limitnya ada ini. Oh ya di sini. Limit X mendekati 3 dari kanan. Saya lupa di video berapa? 5. Di video 5 sih Bu. 5 ya. Padahal nggak pas 5 loh gitu. Tuh, ke atas. Ini 5-nya di sini. Ya pura-puranya 5 lah boleh lah. Ini kan enggak. Saya dulu udah bilang nih kurang ke atas. Ya. 5 ya bolehlah 5. Jadi limitnya sama dengan 5 gitu ya. Kalau ini dianggap 5. Saya lupa di video. Tapi sebenarnya nih gambarnya yang salah. Maksudnya kurang ke atas sedikit. Gitu. Fadil sudah terjawab? Iya, alhamdulillah Bu, udah Bu. Kasih pertanyaan saya. Limit X mendekati 0 berapa? 0. Berarti X-nya dekat-dekat 0, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan. 0 kan di sini X-nya. Berapa kira-kira? 2,5 itu. Nah, ya kira-kira. 2,5 lah kira-kira ya. Sama teman sendiri lah ya. 2,5. Oke. Itu ya. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah, di sini sesudah ada, tadi kan limitnya ada ya, 2, 2,5, 5. Ada juga limit tak hingga. Limit tak hingga itu kalau X mendekati suatu titik tertentu, Fx-nya mendekati tak hingga. Nah, ini kebetulan 1/X kuadrat ya sama-sama nih ke atas sana. Kalau X mendekati 0 baik dari arah kanan maupun dari arah kiri. Nah, terus. Nah, ini limit tak hingga. Limit X mendekati 0 dari Fx. Tapi bisa saja nggak dua-duanya tak hingga loh ya. Kalau ini dua-duanya negatif tak hingga. Limit X mendekati 0 Fx sama dengan negatif tak hingga. Tapi kalau saya punyanya cuma 1/X. Ini 1/X gini. Kalau 1/X tuh pura-puranya gambarnya bagus ya. Ini Y sama dengan 1/X. Saya nggak bisa mengatakan limit X mendekati 0 dari 1/X itu tak hingga, nggak bisa. Wong ini dari arah kanan ini ke atas sana. Tapi kalau dari arah kiri, ini kan 0 dari arah kiri ke bawah. Jadi kalau yang model begini, saya bilangnya limit X mendekati 0 dari arah kanan. 1/X kalau dari arah kanan kan berarti X-nya positif. Positif bagi positif, positif.
tak hingga. Tapi kalau limit X mendekati 0 dari arah kiri, seper X itu sama dengan negatif tak hingga. Karena kalau X mendekati 0 dari arah kiri, fungsi F itu kelakuannya itu, perilakunya itu fungsi F ini kan makin ke bawah ini. Ya. Nah, ini kalau hanya seper X saja, ini tidak sama dari kanan maupun kiri. Tapi karena ini dikuadratkan jadi sama-sama ke bawah. Yang semula X-nya positif, kuadratkan positif, yang semula X-nya negatif, menjadi positif, tapi ini semua dikalikan min. Ya, kalikan min. Oke, limit tak hingga, ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, kalau limit tak hingga itu hubungannya sama asimtot apa ya, Bu? Saya lupa, Bu. Nah, betul. Udah sampai asimtot, Fadil. Asimtot tegak. Jadi ini asimtot tegak. Garis asimtot tegak. Jadi terkait dengan ini. Ini kan asimtot namanya nanti. Ini garis asimtot tegak. Kalau asimtot datar kan modelnya begini. Nah, kalau asimtot datar nanti X mendekati tak hingga. X mendekati min tak hingga. Nah, ini asimtot tegaknya garis ini. Sumbu Y. Atau ini asimtot tegak. Itu yang sini, garis ini. Ini asimtot tegak. Yang ini berarti asimtot datar. Itu nanti waktu kita menggambar grafik di materi UAS. Nanti kita pakai lagi. Pertemuan ke berapa ya? 8, 9, 10. Kalau nggak 10 ya 11 saya lupa. Ada. Jangan khawatir, tidak hanya tegak dan datar. Nanti kita belajar juga asimtot miring. Tapi tetap yang garis lurus. Asimtot itu banyak, tidak hanya tegak, datar, miring ya. Kadang-kadang fungsi parabolik itu ya gini ada juga. Ada fungsi-fungsi yang X-nya mendekati ini garis ini gitu ya. Ada tapi nggak kita bahas. Yang kita bahas nanti ada 3, tegak, datar, dan miring. Ada lagi? Fadil sudah cukup yang asimtot? Oke, cukup, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Oke, nah nanti yang asimtot ya. Yang penting ini kalau limit tak hingga secara matematik seperti ini. Limit X mendekati suatu bilangan tertentu A ya. A dari fx sama dengan negatif tak hingga atau plus tak hingga itu kalau yaitu tadi kalau X mendekati A, fx-nya mendekati apa gitu ya. Nah, ini tadi catatannya, tadi kan bisa, saya sudah ambil yang dari satu sisi ya, yang seper X tadi. Seper X itu satu sisi saja. Bisa, jadi artinya limit definisi tadi juga berlaku kalau X mendekati A dari satu sisi saja. Bisa plus tak hingga, bisa negatif tak hingga. Nah, dari contoh yang di video ini kan sudah dijelaskan, ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ciri limit tak hingga apa kira-kira? Cirinya. Cirinya. Kalau misalkan ini saya kasih ya, limit X mendekati 1 ya. Kemudian di sini X min 1, di sini X kuadrat min 1, ini limit tak hingga bukan? Iya, Bu. Iya, Ibu. Kenapa? Nggak bisa di ini, Bu. 0 per Ketemu 0. 0 per 0. 0 per 0. Justru kalau 0 per 0 itu berkah. Nah, gitu ya. Ini bentuknya ya, nggak boleh ini nulis 0 per 0. Ini bentuknya kan 0 per 0. Ini kan bisa saya buat begini toh. X mendekati 1. Ini bisa difaktorkan nggak yang atas? Bisa, Bu. Bisa, Dalah. Nah, terus ini dibagi X min 1 toh. Sret. Kamu kan biasa gitu kalau SMA. Sret kan. Ini X plus 1. 1 ditambah 1. Sama dengan 2. Jadi ini bukan limit tak hingga. Ini bukan limit tak hingga ini. Tuh. Terus? Nah, lihat bedanya tuh di atas. Ya, ini di atasnya kan bentuknya 0 per 0. Kalau ini bentuknya berapa nih kalau X-nya dimasukkan 3? 2 per 0 kan?
Tuh, yang ini kalau limit tak hingga itu, limit tak hingga berarti kalau saya punyanya itu misalkan fx per gx, ya. Kalau x-nya saya ganti dengan a, maka di sininya 0, ga-nya 0, ga-nya 0, tapi fx-nya tidak 0, fa-nya tidak 0. Nah, cirinya begini. Kalau X-nya sama dengan A, itu GA-nya sama dengan 0, tapi FA-nya tidak 0. Jadi kalau misalkan saya punya mirip ini, tapi saya ganti deh. Limit X mendekati 1. Di sini X kuadrat plus 1 deh. Sini X min 1 tetap. Ini limit tak hingga bukan? Iya, Bu. Nah, ini limit tak hingga. Cuma karena ini X-1 itu kalau dekat dengan 1 kan bisa positif, bisa negatif. Ini ambil salah satu saja. Misalkan saya ambil yang kanan. Ini udah kanan ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan diberikan gini, ini limit tak hingga. Karena apa? Kalau dimasukkan X-nya 1, yang atas 2, yang bawah 0. Ya kan? Ini 2, yang bawah 0. Jadi ini limit tak hingga. Kita tinggal lihat saja kalau X mendekati 1 dari kanan, berarti X-nya lebih dari 1. Kalau X, kan gini kan, 1 dari arah kanan. Tuh, X-nya mendekati 1 dari arah kanan, berarti X lebih dari 1. Kalau begitu, X min 1 lebih besar dari 0. Positif. Mendekati 0 tapi positif. Yang atas, limit yang atas, limit X mendekati 1 dari kanan, X kuadrat plus 1, itu sama dengan 1 ditambah 1, 2. Positif. Positif dibagi positif. Positif berarti sama dengan positif tak hingga. Beda kalau limit X mendekati 1 dari arah kiri, X kuadrat plus 1 per X min 1. Kalau X mendekati 1 dari arah kiri, berarti X-nya kurang dari 1. Nah, kalau X-nya kurang dari 1, berarti kalau sini saya kurangi 1, yang kanan juga harus dikurangi 1. X min 1-nya kurang dari 0, berarti negatif, karena kurang dari 0 kan. Yang tadi positif, berarti positif per ininya negatif. Positif bagi negatif, negatif. Ini sama dengan negatif tak hingga. Tuh. Coba ada yang masih belum jelas? Bu, saya mau nanya deh, Bu. Boleh, Fadil. Kan kalau misalkan di limit sendiri itu kan ada, kalau limit SMA kan ada 3, Bu ya, yang bisa langsung disubstitusi, terus bentuk 0 per 0 sama bentuk yang tak hingga per tak hingga, Bu, gitu. Ini kan limitnya kan X mendekati sebuah bilangan ya. Mau dari sisi kanan ataupun dari sisi kiri gitu, Bu. Tuh, terus? Kalau hasilnya berbentuk bilangan bulat gitu boleh nggak, Bu? Kayak misalkan, nggak tahu ya ini benar atau nggak. Saya ngebayangin tadi itu kan limit X mendekati kayak 1 dari sisi kiri gitu. Kayak misalkan X-nya tuh ibaratkan ngambilnya min 1 gitu, Bu. Jadinya 2 per min 2 jadi sama dengan min 1 gitu, boleh nggak sih? Oh gitu. Kalau misalkan ini diambil bilangan yang di sebelah kirinya misalkan ya, itu udah nggak dekat lagi dong. Misalkan X mendekati berapa ya gitu ya, terus diganti bilangan yang di situ gitu ya. Misalkan X mendekati 1. Ini bukan limit tak hingga. Misalkan yang ini fungsinya tetap, Fadil. Iya, Bu. Ini 1 misalkan ya. Berapa? Iya. Nah, kalau ini bukan limit tak hingga. Ya ini langsung masuk. Kenapa? Karena 1 masuk di daerah asal. Jadi pakai teorema yang tadi, Susi tadi, langsung dimasukkan 2 per 1 min 3. Gitu. Ini bukan limit tak hingga. Jadi kalau limit tak hingga itu hasilnya, limitnya itu plus tak hingga atau min tak hingga. Itu limit tak hingga. Tapi X mendekati titik tertentu. Jadi X-nya mendekati A gitu ya, baik dari kanan, dari kiri, maupun dari arah kiri dan kanan gitu.
Tapi kalau yang ini bukan limit tak hingga ini. Ini bukan limit tak hingga. Karena kan hasilnya bilangan. Ini bukan limit tak hingga. Itu, Fadil. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke ya. Nah, bentuk 0/0 ini pada umumnya juga bukan limit tak hingga karena kita bisa mencari pembuat gara-garanya loh. Siapa sih yang membuat gara-gara menjadi 0/0 gitu. Ini kan, ini tinggal dihilangkan saja terus dapat sisanya gitu. Ini kan tinggal dicoret ini. Nah, kalau limit tak hingga itu yang atas tidak 0, jadi tidak 0/0 gitu kalau dimasukkan. Nih, polanya begini. Kalau 0/0 bukan. Pada umumnya bukan. Ya. Tak 0/0 ya. Tapi kalau 0 per sesuatu, misalkan gini, limit X mendekati 1 dari X min 1 per X plus 5. Ini kan 0 per 6 kan? 0/6. Ini 0 kan? Ini bukan limit tak hingga. Ya. Jadi yang 0 itu di bawah. 0 itu kalau di atas aman. Begitu di bawah harus hati-hati ya. Cek dulu apakah bentuknya itu 0/0. Kalau 0/0 tinggal cari pembuat gara-garanya itu hilangkan. Begitu tidak 0/0 itu berarti limit tak hingga. Bu, kalau misalkan ada kayak gini, masuknya ke bentuk yang mana, Bu? Limit X mendekati tak hingga dari 3X plus 4 per 5X kuadrat plus X plus 7 gitu, Bu. Itu bentuk yang ini, limit D. Oke, Bu. D. Nah, ada D-nya. Tuh, kalau tadi limit tak hingga, kalau ini limit D, ketak hinggaan. Tak hingganya bisa ke sana positif, bisa negatif. Ini yang ditanya Fadil. Jadi macam-macam bentuk limit ya. Limit D ketak hinggaan itu begini. Jadi kalau misalkan limit X mendekati tak hingga, fx, perilaku fx itu mendekati berapa? Nah, ini asintot datar ya. Jadi kalau X mendekati tak hingga, ini fx mendekati 0. Kalau ini, ya kalau X mendekati min tak hingga, fx mendekati 0 juga. Tuh ya. Nah ini limit di ketak hinggaan. Fadil sudah terjawab? Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, ada macam-macam bentuk limit ya. Ini oke deh. Nah, untuk menyelesaikan limit di ketak hinggaan, kita perlukan yang ini. Nah, ini dulu di SMA sudah langsung dipakai meskipun nggak dibilang, oh itu teorema loh ya. Enggak. Tapi kita perlu yang ini. Sehingga kalau di SMA dulu ini langsung bagi dengan pangkat tertinggi. Tadi berapa, Fadil? Limit, misalkan gini ya. X mendekati tak hingga. Berapa tadi, Fadil? Misalkan X kuadrat plus berapa? X kuadrat. Gini ya. Ini per berapa? Per apa ya? 5X kuadrat mungkin. 5X kuadrat min 6X plus 7. 6X plus 7 gitu ya. Nah, kalau begini ini limit di ketak hinggaan. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bagi dengan dibagi X kuadrat. X kuadrat. Kenapa X kuadrat? X dengan pangkat tertinggi di penyebut. Ya, X dengan pangkat tertinggi di penyebut. Jadi ini sama dengan limit X mendekati tak hingga, ini dibagi X kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat 1. 4X dibagi X kuadrat 4 per X. Min 5X per X kuadrat. Karena yang atas dibagi X kuadrat, yang bawah juga harus dibagi X kuadrat. Ya. Dibagi X kuadrat itu per semuanya ya, atas dan bawah. 5X kuadrat dibagi X kuadrat 5. Min 6 per X ditambah 7 per X kuadrat. Nah, baru kita pakai yang tadi teoremanya. Tuh, ini. Limit 1 per X kuadrat itu 0. Ya, kalau X-nya mendekati tak hingga maupun min tak hingga. Jadi yang di sini biasanya langsung kalau dimasukkan. Ini harusnya kalau pakai teorema limit utama itu ya, harusnya begini, set. Limit X mendekati tak hingga dari 1 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 4 per X
gitu. Min limit gitu ya. Nah, tapi kan nggak sabar ini. Wow, ini keretanya udah keburu berangkat kalau gini kan. Min lalalala. Tapi biasanya orang langsung dari sini sama dengan 1 plus 0 min 0 per 5 min 0 plus 0. Ini yang ditanya Fadil tadi. Ini limit diketak enggak. Ada lagi? Waktunya. Udah cukup, Bu. Cukup ya. Habis ini ada lagi enggak kuliah? Nah, ketaksamaan limit ini fx, kalau fx kurang dari gx pada waktu x dekat di A kecuali mungkin di A limit f dan g-nya ada untuk x mendekati A, maka limit x mendekati A fx kurang dari sama dengan limit x mendekati A gx. Kecuali mungkin di A itu artinya bisa saja di A itu nggak berlaku begini loh. Kenapa? Mungkin aja FA-nya nggak ada, GA-nya nggak ada, kan nggak bisa dipaksa begini. Jadi kalau misalkan ini ya di A belum tentu ada, maksudnya gitu. Belum tentu berlaku FA kurang dari GA. Bisa saja kan kalau limit tadi kan X-nya tidak sama dengan A ya, jadi hanya dekat saja. Ini, nah ujungnya itu ketaksamaan limit ini dipakai di sini. Teorema Apit. Teorema Apit. Ini Apitnya itu nggak masuk pantun tadi ya. Teorema Apit. Jadi kalau F kurang dari sama dengan G, kurang dari sama dengan H, pada waktu X dekat di A, kecuali mungkin di A, karena bisa saja FA tidak terdefinisi, GA juga mungkin nggak ada nilainya gitu ya. Dan limit fungsi yang mengapit itu sama dengan L, maka limit fungsi yang diapit itu juga sama dengan F. Ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai teorema apit? Jadi kalau saya punya fungsi ini fx, itu ya. Saya mau ganti biru ini loh, ketutup. Gimana sih? Tuh kan ketutup gimana? Nggak apa-apa ya? Bu, teorema apit itu buat apa? Pengantar ke limit trigono gitu atau? Oh enggak. Bukan gue. Bukan. Jadi kalau kita dikasih fungsi gini, x kuadrat sin per x, x-nya mendekati 0. Kita kan nggak bisa langsung ngitung, oh masukkan aja lah Bu, itu x-nya sama dengan 0, kan nggak bisa. Per 0 kan nggak terdefinisi. Jadi limit teorema apit kita pakai untuk menentukan limit fungsi begini secara tidak langsung, karena kalau langsung dia nggak bisa nih langsung. Karena sin per 0 berapa? Tidak terdefinisi. Sama ini sin kuadrat 2pi per 0 tidak terdefinisi. Ini kebetulan kenapa kok sin sih? Gitu. Kenapa kok hanya sin? Karena apa? Fungsi sinus itu kan diapit nilainya. Sin X itu diapit nilainya oleh negatif 1 dan 1. Jadi gampang mencari fungsi pengapitnya gitu. Ya. Jadi kalau ini fungsinya seperti ini, misalkan ini fx, kemudian gx, nggak apa-apa ya. Nanti saya gambarkan mungkin lebih ini. Ini ada fungsi baru gx gitu, diapit lagi yang bawahnya. Nah, ini hx. Ini harusnya beda warna. Tapi mungkin saja di A ini tidak ada nilainya ya, bolong, ada yang bolong gitu ya. Nah, kalau limit X mendekati A dari fx itu sama dengan L, limit X mendekati A dari hx sama dengan L, maka limit fungsi yang diapit pasti sama dengan L. Gitu. Jadi kita nggak langsung menentukan limit fungsi yang ini. Karena nggak bisa kalau langsung. Kalau langsung nggak bisa. Jadi harus menggunakan bantuan. Bantuannya apa? Carilah limit ini.
F-nya, carilah limit X mendekati A dari H. Kalau sama, kalau limit ini sama, lah pasti ya di tengah itu pasti juga sama. Begitu. Ya, jadi mencari limit fungsi yang nggak bisa secara langsung. Kalau tadi fungsinya X kuadrat per, langsung saja, nggak perlu teorema Apet. Nggak perlu. Teorema Apet kita pakai ya kalau seperti ini. Atau fungsinya nggak tahu. Misalkan begini, Gx itu lebih besar dari 1 kurang dari X kuadrat, ini jangan 1 ya, 4 ya, plus 3 misalkan. Berapa limit X mendekati 1 dari Gx? Bisa nggak langsung dicari? Nggak bisa, Gx-nya aja nggak diketahui. Tapi kita tahu ada tuh fungsi, ya, fungsi G itu ada yang diapet oleh 4 dan X kuadrat plus 3. Nah, tinggal berapa sih limit X mendekati 1 dari Gx? Kita nggak bisa pakai teorema yang sebelum-sebelumnya. Gx-nya itu nggak tahu berapa. Kita tinggal pakai teorema Apet. Oh, ini berarti Fx, ini berarti Hx. Carilah limitnya. Limit X mendekati 1 dari Fx berarti limit X mendekati 1 dari 4. Kan 4. Limit X mendekati 1 dari Hx sama dengan limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus 3. 4 juga. Oh, ini sama. Nah, karena sama, menurut teorema Apet, limit X mendekati 1 dari Gx adalah 4. Itu. Jadi tidak selalu harus ke fungsi trigonometri. Nah, kebetulan itu contohnya fungsi trigonometri. Nah, di tugas kelompokmu belum tentu fungsinya trigonometri. Fadil, sudah terjawab? Baik, sudah Bu. Ya, jadi tidak harus trigonometri, bisa saja cuma begini. Oke ya. Nah, karena waktunya, tugas kelompoknya, ini tugas yang ke-1, menentukan limit ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini harus dibuka nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya dibuka. Ini hati-hati fungsinya akar. Ini bilangan bulat terbesar yang tadi. Tugas ketiga, ini sudah ada limit D ke tak hingga A. Ini ada limit tak hingga. Ya. Tugas keempat, fungsinya sesepenggal. Tugas kelima, ini yang pakai teorema Apet. Oke ya. Pembagian kelompoknya gimana Galuh? Mau dibagi sendiri atau? Ikut kayak yang kemarin aja Bu sepertinya. Seperti yang kemarin saja. Iya Ibu. Ya boleh. Seperti yang kemarin itu temannya inget enggak? Insya Allah nanti diingetin lagi Bu. Nah ya, apa terserah awakmu lah. Mau di random juga boleh. Pokoknya satu tugas berarti 2 kelompok ya. Nah, ya. Itu Bu. Kalau Galuh mau mengingatkan ya terima kasih ya. Terserah saja membaginya seperti apa. Awakmu lah. Kalau nggak mau repot ya sudahlah, tugas 1 2 3 4 5 kelompok 1 2 3 4 5 sama berapa gitu. 6 7 8 9 10. Ya. Dipastikan saja. Atau malah sekarang dipastikannya. Kalau ayo loh ya. Iya Ibu. Oke, ada lagi sebelum kita akhiri? Nah, iki Kemis ya. Jadi responsinya jadi hari Sabtu pukul 8. Iya Ibu, jadi Ibu. Berarti tugas kelompoknya kalau bisa Jumat ya, paling Jumat itu esok ya. Jumat malam gitu ya. Karena Sabtunya pagi. Kalau bisa. Kalau enggak kan saya enggak sempat ngekrop.
Oh iya, yang tugas responsi kedua belum saya share ya. Tanyakan ini. Itu. Jadi Sabtu insya Allah jadi ya. Link Zoom-nya nanti saya buatkan dulu. Baru nanti kita ketemu. Berarti insya Allah Sabtu pukul 1 berarti pukul 8 ya. Nanti saya ingatkan lagi. Sekalian link Zoom-nya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya izin bertanya Ibu. Boleh. Untuk absennya belum dibuka ya Ibu? Karena kan ini hari kuliah masuknya Ibu. Sedangkan di mobile masih di responsi. Saya kok naruhnya di responsi ya? Iya, saya ada absen. Saya udah absen. Aduh, maaf. Saya ada absen. Biarin gimana Ibu ya? Nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Nanti tak ganti. Atau ini kan kuliah ya. Tadi absennya di responsi ya? Diulangi lagi aja ya. Iya, Ibu. Ya. Nggak apa-apa yang sudah absen di responsi nggak apa-apa. Nanti kan saya ganti itu harinya. Jadi harus hadir ya meskipun sudah absen. Pak Adil kan tadi udah absen sama siapa tadi? Siapa? Nanti ya Sabtu awas tuh. Ini soalnya IPB mobile ku muter terus ini. Belum bisa saya ganti. Nggak apa-apa ya. Nanti saya tukar saja. Ya sudah untuk yang hari ini pokoknya masih hari ini masih bisa kok. Nanti juga masih bisa absen. Ini loh masih muter. Iki HP ku yang elek ngono kok. Oh ya. Oke, ada lagi? Maaf ya, tadi saya salah ngisi BAP-nya. Karena ngisinya kemes. Nah, makasih sudah diingatkan, Dalo. Baik, berarti Ibu mohon maaf, buat hari Sabtunya nggak usah absen lagi ya Bu untuk responsi. Tinggal... Ya, kalau yang sudah absen, yang belum absen ya berarti sampai harus absen ya. Harus ngisi daftar hadir. Baik Ibu. Nah ya, berarti yang itu utang ya, yang sudah absen harus datang. Ini loh masih suruh tunggu IPB mobile-nya. Mungkin jaringan saya. Dari tadi susah. Oke, begitu. Kalau masih ada yang tertinggal, yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup ya. Untuk yang slide responsi 2, saya share di grup saja atau gimana? Saya lupa. Ini udah terlihat? Udah, Bu. Soal latihan udah terlihat? Saya tambah. Bukan. Ini masih yang tadi. Maaf. Saya tambah-tambah aja nih soal latihan gitu. Kalau kurang banyak ya. Tuh ya, saya tambah saja, saya ambil dari ini. Saya tambah soal latihan itu supaya yaitu tadi ya apa namanya? Sambil melatih. Ini kenapa sih kok dibedakan daerah asalnya gitu. Meskipun tadi daerah asal dan daerah hasil lebih apa tadi? Raihan apa sih? Fadil lebih apa tadi, lebih bersahabat. Iya maaf Bu, salah kirim ya. Nggak apa-apa. Oke ya, nanti tetap harus dikerjakan. Oke, kita tutup saja. Ada yang mau disampaikan dulu? Kalau tidak ada, di share-nya di grup saja atau apa? Ini saya udah kelewat ini. Mohon maaf. Terlalu banyak.